Oke, halo semuanya. Di sini kita akan membahas terkait dengan latihan soal untuk bab bangun datar, yaitu segitiga dan segi empat. Kita akan mulai membahas satu persatu bagaimana cara menyelesaikannya, baik itu segitiga ataupun segi empat. Nah, kita mulai dari soal yang pertama. Di sini terlihat bahwa segitiga ABC dengan dengan sudut A 2x, sudut B x plus 30 dan sudut C nya 90. Yang ditanyakan adalah besar sudut B. Jadi kalau saya gambar, ada sebuah segitiga begini dengan sudut A itu 2x, sudut B nya itu adalah x plus 30 dan sudut C nya itu adalah 90. Nah, seperti yang kita ketahui, sifat segitiga itu jumlahnya selalu sudutnya adalah 180. Jadi ketika ini sudut A ditambah sudut B dan ditambah dengan sudut C, nanti hasilnya pasti 180. Nah, di sini kita sudah tahu salah satu sudutnya yaitu 90, berarti kita tinggal menghitung sisa yang lainnya. Jadi kalau dalam secara matematika kita dapat menulis bahwa sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu 180. Nah, sudut A nya itu adalah 2x, sudut B nya itu adalah x plus 30 dan sudut C nya itu adalah 90. Nah, ini jumlahnya akan selalu 180. Nah, tinggal dijumlah saja aljabar biasa, berarti 2 ditambah 1 itu jadi 3, sementara 30 ditambah 90 itu 120, hasilnya adalah 180. Nah, 3x nya berarti ini tinggal saya kurangi 60, maka x nya itu 60 dibagi dengan 3 yaitu 20. Nah, sampai sini berarti x nya adalah 20, tapi yang ditanyakan adalah besar sudut B. Besar sudut B itu adalah x plus 30, berarti sudut B sama dengan x plus 30, sementara tadi x nya kita sudah tahu 20, berarti 20 tambah 30 nanti hasilnya akan 50. Nah, berarti besar sudut B adalah 50 derajat begitu. Jadi intinya adalah konsepnya adalah jumlahnya selalu 180 dan sampai lupa itu gitu ya. Lalu selanjutnya untuk soal yang berikutnya, tentukan sudut terbesar pada segitiga KLM jika diketahui sudut K 3x, sudut L 5x dan sudut M 2x. Sama seperti tadi persis, jumlahnya selalu 180, berarti sudut K ditambah sudut L ditambah sudut M nanti akan 180 derajat. Padahal sudut K nya itu adalah 3x, sudut L nya itu 5x dan sudut M nya itu 2x. Nah, ini tinggal dijumlah saja, 3 ditambah 5 itu 8, ditambah 2 itu 10. Iya betul, 10 sama dengan 180. Berarti x nya itu tinggal dibagi 180 dibagi 10, 18. Nah, karena x nya 18, dari sudut ini 3x, 5x dan 2x mana yang paling besar? Nah, karena x nya itu positif, itu pasti sudut yang terbesar itu yang 5x. Nah, berarti untuk sudut terbesarnya adalah sudut L, 5x sama dengan 5 dikalikan 18, nanti hasilnya adalah 90 begitu. Jadi sudut terbesarnya itu adalah 90 derajat. Kalau ingin lebih pasti lagi, silakan bisa dicek sudut K nya dicari, 3x berarti 3 kali 18 nanti hasilnya adalah 54. Lalu sudut M nya itu 2x berarti 2 kali 18 nanti hasilnya adalah 36. Nah, ini kan berarti yang paling besar 90, yang lain sudutnya 54 dan 36. Kalau dijumlah pasti semuanya 180 begitu. Terus selanjutnya, suatu persegi panjang memiliki luas 1200 meter persegi dan lebarnya 600 meter, maka keliling persegi panjang tersebut. Nah, persegi panjang luasnya 1200 dan lebarnya 600, yang ditanya adalah keliling. Jadi kalau ada sebuah persegi panjang begini, lebarnya itu adalah 600, panjangnya kita tidak lebarnya biasanya di sini ya 600, panjangnya kita tidak tahu. Yang ditanyakan adalah keliling.
tapi yang diketahui luasnya itu 1200. Nah, panjangnya karena luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, berarti 1200 itu berarti 600 dikalikan 20 begitu. Jadi 1200 sama dengan panjangnya kita belum tahu kali lebarnya 600 begitu. Maka panjangnya itu tinggal dibagi 1200 bagi 600, hasilnya adalah 20. Nah, ini mungkin soalnya terbalik ya, harusnya ini mungkin panjangnya, biasanya panjangnya lebih panjang daripada lebar gitu. Jadi panjangnya di sini adalah 20 meter. Lalu yang ditanyakan keliling. Nah, keliling itu rumusnya kalian bisa menggunakan rumus 2 kali panjang tambah lebar, atau kalian tinggal menjumlahkan semuanya 600 karena sama gitu. Di sini 20, sini juga 20. Atau menggunakan rumus ini 2 kali panjangnya ada 20, lebarnya adalah 600. 600 tambah 20, 620 dikalikan 2, berarti 1240 meter. Begitu. Jadi intinya asal kalian sudah tahu rumus luas dan keliling, saya rasa ini bukan soal yang susah. Selanjutnya, jika panjang suatu persegi panjang 10 kali lebarnya dengan keliling 88, tentukan luas persegi panjang tersebut. Nah, ini. Jadi kelilingnya itu 88. Tapi panjangnya itu 10 kali lebarnya begini. Nah, jadi kita cari keliling tadi. Keliling itu kan rumusnya 2, ini yang pertama, ini yang kedua. 2 kali panjang ditambah lebar. Begini. Nah, kelilingnya kita sudah tahu 88 sama dengan 2 kali panjang ditambah lebar. Nah, karena panjangnya adalah 10 kali lebar, berarti panjang ini boleh saya ganti dengan 10 kali lebar. Berarti 2 kali 10L ditambah L begini. 88 sama dengan 2 kali 11L. Ini berarti L-nya lebarnya itu tinggal 88 dibagi dengan 2 kali 11, 22. Hasilnya adalah 4. Satuannya tidak ada, banyak adalah 4 satuan begitu. Nah, karena kita sudah tahu lebarnya adalah 4, berarti panjangnya karena 10 kalinya berarti 4 kali 10, 40. Begini. Yang ditanyakan padahal luas, berarti ini tinggal dikalikan. Luas sama dengan panjang kali lebar, sementara panjangnya 40, lebarnya 4, berarti hasilnya 160 begitu. Selanjutnya kita masuk ke soal berikutnya, yaitu tentang layang-layang. Di sini suatu layang-layang memiliki luas 72 dan dengan panjang salah satu diagonalnya 8, maka diagonal yang lain panjangnya berapa? Nah, layang-layang itu bentuknya begini. Luasnya 72, salah satunya itu 8. Misalnya yang ini ya, 8 cm dari sini ke sini. Nah, ke situ 8. Nah, yang ditanyakan itu diagonal yang satu, yang ke bawah. Nah, begitu. Nah, untuk mencarinya, berarti karena luas layang-layang itu setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2, sementara luasnya kita sudah tahu 72, sama dengan setengah kali diagonal 1-nya 8 dikalikan diagonal 2 yang kita belum tahu. Nah, yang ditanyakan adalah diagonal yang lain. Nah, ini jadi 4, maka diagonal 2-nya adalah 72 dibagi 4 begitu. Hasilnya adalah 72 bagi 4 itu 18. Jadi diagonal 2-nya itu 18 cm. Begitu kan, ini tidak terlalu susah karena hanya mengaplikasikan rumus. Selanjutnya, ayah memiliki sebuah taman berbentuk persegi dengan luasnya itu adalah 64. Di sekeliling taman akan dipasangi lampu dengan jarak 2 meter. Harga lampu itu 20.000, maka tentukan biaya yang diperlukan. Nah, kalau soal-soal cerita seperti ini biasanya
ada beberapa siswa yang kesulitan karena tidak paham ini yang ditanyakan apa atau bagaimana cara mencarinya. Nah, selalu saya tekankan ketika ada soal-soal cerita itu dibayangkan. Jadi kita membayangkan ada sebuah taman bentuknya persegi, bisa juga dibuat ilustrasi atau gambarnya. Luasnya 64, ini luasnya 64. Berarti kita bisa mengetahui panjang sisinya sini berapa. Karena 64, karena luasnya itu adalah sisi pangkat 2, berarti ini kan di akar 64. Berarti panjangnya pasti 8, karena akar 64 itu 8. Jadi sini karena persegi ya, 8, 8, 8 dan 8, semuanya 8. Nah, sementara di sekelilingnya akan dipasangi lampu dengan jarak 2 meter. Jadi ini ada lampu, jarak 2 meter, lampu lagi, jarak 2 meter, lampu lagi, begitu. Nah, berarti untuk mencari itu kita cari kelilingnya dulu, dari sini ke sini ke sini, berarti 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 atau 8 kali 4. Kelilingnya berarti 8 kali 4 32. Sementara jaraknya itu tiap lampu 2 meter. Nah, ini tinggal dibagi dengan 2 jumlah lampunya. Berarti 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu lampunya ada berapa? Kan berarti tinggal dibagi. Jumlah lampu berarti 32 dibagi 2. Hasilnya adalah 16, begitu. 16 lampu, sementara setiap lampu harganya adalah 20.000. Berarti 16 harga lampu, 16 kali 20.000. Hasilnya adalah 320.000 gitu. Jadi harga lampu yang diperlukan adalah 320.000 karena jumlah lampunya adalah 16, begitu. Selanjutnya kita masuk ke belah ketupat. Sebuah belah ketupat ABCD dengan panjang AD X plus 5 dan BC itu adalah 2X plus 11 yang ditanyakan panjang AD. Nah, belah ketupat itu mirip dengan persegi, semua panjangnya itu sama. Gini ya, gambarnya jelek. Panjang AD bisa ini A, B, C, D. Panjang AD itu adalah X plus 5, yang ini ya, X plus 5. Sementara panjang BC itu 2X plus 11, yang ditanyakan adalah panjang AD-nya ini berapa. Nah, karena semua sama, berarti AD dari sini ke sini itu pasti akan sama dengan dari B ke C, BC, begitu. Nah, sementara diketahui AD-nya adalah X plus 5 dan BC-nya itu 2X plus 11. Nah, ini tinggal menggunakan operasi aljabar seperti biasa. Berarti ini saya pindah ke sana. Biasanya istilahnya pindah ya, atau mungkin dioperasikan dengan hal yang sama. Berarti 2X dikurangi X, 2 kurangi 1 ya, berarti 1. Sementara 5 ini dikurangi dengan 11. Mungkin saya tulis saja 2X min X, ini 5 dikurangi 11. Berarti ini min 6 sama dengan X. Nah, X-nya min 6. Nah, karena X-nya min 6, kita cari panjang AD-nya. Panjang AD sama dengan X plus 5. X-nya min 6, ini berarti diganti dengan min 6 plus 5. Berarti minus 1. Oh, ini soalnya salah, karena panjang tidak mungkin negatif ya. Tapi yang penting kalian paham konsepnya. Jadi dari sini ke sini, ini akan sama dengan dari sini ke sini. Karena belah ketupat itu semua posisinya sama, begitu. Jadi ketika soalnya diganti, kalian bisa mengerjakan langkahnya begini. Yang penting konsepnya adalah sisi yang ini akan sama dengan yang ini. Selanjutnya berikut ini yang bukan sifat jajar genjang. Nah, terkait dengan sifat-sifat bang datar, itu sebenarnya kalian tinggal menggambar ulang dan memahami sifatnya itu apa. Misalnya kalau jajar genjang begini, jajar genjang kan begini. Nah, berarti sudut yang berhadapan pasti sama besar. Ini dan ini pasti sama, ini dan ini sama. Sisi yang berhadapan juga sama panjang. Ini dan ini sama, ini dan ini juga sama.
Yang bukan sifat jajar genjang adalah sisi yang bersebelahan itu sama panjang, karena tidak selalu ya. Contohnya yang ini ya, ini saya gambar ulang, sisi yang bersebelahan sama panjang. Nah, sisi yang bersebelahan sama panjang, karena sisi ini dan ini kan belum tentu sama. Jadi kalau misal 30 ini tidak, belum tentu sini juga 30, misalnya di sini 10. Jadi ini bukan sifatnya, sisi yang bersebelahan sama panjang. Kalau yang berhadapan ini pasti sama karena jajar genjang. Ini kan pasti sama, yang 10 sini juga 10, mirip dengan persegi panjang.